warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majdu wa azuma syanuh, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa habibina Muhammad wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, tokoh adat, tokoh bangunan, semuanya, ibu-ibu, dan alhamdulillah di malam ini kita kedatangan Abi Azza, Umi Azza, ya azanya, kemudian segenap para pengikut-pengikutnya, pengikut mazhab Al-Brunei. Semoga kedatangan daripada pengikut mazhab Al-Brunei ke tempat kampung kita ini, kampung Banjarkah nih? Bu, Banjarkah Bu? Sakah pandai Banjar? Ulu ni mama asli Banjarmasin. Ya. Kalau bapak asli Kedah Malaysia. Makanya anaknya kayak orang Indo. Bu, tadi sholawat dibaca. Ini kita santai aja malam. Biasa saya semangat kalau ceramah, apalagi ramai kayak gini nah. Tadi masuk sini tumbang. Kenapa tumbang? Biasa aku kalau datang tuh yang nyambut bebinian. Tadi yang nyambut tuh lakian, tuh hak pulang. Lama hawak langsung. Hendak muntah depannya kada nyaman. Pasal ditahan dulu muntah. Ya. Biasa saya di mana-mana dengan Abi Azza kalau di mana nyambut datang bebinian. Ustaz Habibi, Abi Azza. Yang tadi tua-tua mesti singut, kuliah aku melihat. Makanya lama hawak hari ini. Tapi mudah-mudahan dengan berkah itu semua kita menjadi orang yang paling baik di antara yang baik. Menjadi orang yang terpilih di antara yang sudah dipilih. Dan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa diminta setelah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman tak Bu duduk di masjid nih? Nyaman tak? Nyaman. Tahu tak keuntungannya duduk di masjid nih? Yang berisi hutang kada ingat lagi hutangnya. Nyaman. Apalagi tadi Azza jadi imam. Nyamannya. Aku di rumah tuh dengarkan. Ini kata aku nih, ibu-ibu nih ada yang tak kamih nih ya. Ada yang tak kamih. Kalau ditungkal biasa dah ya, yang imam panjang surahnya biasa. Tapi kalau ditungkal tuh biasa, tapi masjid-masjidnya juga, Pak. Tapi jangan ditiru di sini. Mentang-mentang Imbah Azza imam, besok panjang imam. Akhirnya apa? Hilang sandal imam boleh. Tengok-tengok juga tempatnya. Ya, kali tungkal biasa. Kenapa? Kalau yang imam itu sedap bacaannya, ya, makmum tuh nyaman. Goreng tuh lah sedang sembahyang tuh tak cerita. Lagi sembahyang subuh. Pokoknya kalau azam bawa 3 lembar subuh nih, 3 lembar, tengoklah ada yang terduduk ibu-ibu. Biarlah dia duluan, kita gorengan dia dulu katanya. Ini maulid kita baca hari ini. Guru saya Al Habib Zain Baharun Pasuruan
pernah mengatakan ada dua. Ini kita sikit aja malam nih. Aku nak goreng lagi boleh nih, panat dah. Ya, dua aja. Ustaz handapnya pang, amun handap panjang, bulan Rajab undang sini. Mana panitianya nih? Hidup tak panitianya nih? Hidup tidak? Handap je tak biar. Baru jam 6 ha. Rasa aku tadi aku tulak jam 5 dari Tungkal. Ini jam 6, jam 6:10. Ya. Mana panitianya nih? Gantilah nih jamnya nih. Ada. Sopan lah awak Nabi Azab. Mai ke Nabi Azab jam 6:10. Apa kata beliau? Orang yang selalu membaca sholawat itu dia dapat fadilat. Yang pertama, apa fadilatnya? Itu orang dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat ampunan Bu nyaman. Ya. Tapi beda sahabat dengan kita. Kalau sahabat itu ada 10 orang yang sudah dijatahkan masuk surga dan ditempatkan pula surga-surganya. Tapi mereka walaupun ditentukan surganya, ditetapkan surganya, namanya sudah ada, ibadahnya makin kencang. Itu sahabat. Coba kalau kita sini lorong Banjar ya, kampung Banjar Teluk Nilau. Ada misalnya Pak RT-nya nyambat, ibu-ibu jatah masuk surga, bapak-bapak jatah masuk surga. Itu pokoknya 2 tahun kosong masjid nih. Tak lagi sembayangan. Kenapa? Jatah masuk surga. Tapi ini orang beda. Makanya kalau baca salawat itu enak, tenang, ademnya. Ya. Biasanya nih ibu-ibu nih orang Banjar biasanya Bu ya. Orang Banjar itu dia kalau nidukkan anak pasti baca salawat. Bujur kah? Bujur tak nih? Nih gorengan. Bujur tak nih? Nah, baca salawat ya. Anak itu Bu, kalau dibacakan salawat ya, seorang ulama Syekh Zamakhsyari pernah menyebutkan ketika anak dibacakan salawat maka gendang telinganya ini akan menyimpan fungsi salawat dan semua nanti alat-alat musik yang pernah didengarnya tidak lagi masuk ke telinganya. Makanya baca salawat. Ibu tu ada menidukkan anak, oh Allah semangatnya, Mbak Ayun baca salawat. Biasanya tu salatullah tu lah andalan. Itu panggil hafal Ustaz. Jadilah salatullah salamullah la salatullah ala yasin. Enak tak? Nyaman tak? Nidukkan anak tu Bu, walaupun suara mamanya agak-agak menyeramkan, tetap tu gorengnya. Walaupun gini ya, anak tu goreng nutup kuping. Kenapa? Kadang nyaman dengan suara mamanya. Tapi tetap dia tidur, tetap dia goreng. Kenapa? Ada berkah salawat. Makanya itu anak, ya Allah, ketika dibacakan salawat tenang dia. Coba kalau ibu bacakan yang lain, sukan anak ayunan. Goyang dompet, tetak, dum udah dia. Semangat semangat. Abahnya datang, oh umanya anak hilang. Kenapa? Mak Ayun semangat. Ditinggung, Allah mana anak? Melacung atas tuh. Kesemangatan Mak Ayun. Ya. Lupa dia. Mamanya payahlah, kau sudah berigal, Ada yang tuha-tuha zaman sekarang ini 74 tahun putar ya TikTok. Tahu tak kau? Tahu tak orang sini TikTok? 74 tahun yang sudah nak game tu putar TikTok Ustaz tahu. Aku juga manusia. Aku ni nengok perkembangan zaman. 74 tahun itu mak Israel, katanya. Israel tu duduk di samping tu yang 74 tahun tu. Israel cabut tak ya?
Tuh, sudahlah. Ya, ingat mati. Ibu kok ingat mati itu ngeri. Ya. Ada satu hadis disebutkan, orang yang berkumpul di majelis ilmu, di masjid, di majelis ilmu, dia mati saat itu, maka pasti dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gini nih nah. Ya, misalnya sab depan nih mati hari ini nah. Sekarang nih mati nih nah. Masuk surga beikungan. Sudah tuh nyusul sab kedua mati. Masuk surga. Yang ketiga mati lagi sab ketiga. Masuk surga. Bapak-bapaknya tidak matian. Alhamdulillah katanya. Ya. Enak tak mati duluan? Enak, masuk surga. Tapi ketika kita mendengar kematian itu mengerikan. Saya kemarin ya ceramah Maulid di Guntung. Naik speedboat. Jadi kebiasaan saya nih kalau naik speedboat itu, kalau pergi jauh-jauh ceramah, tidak kayak gini potongannya, kayak biasa nih nah potongannya. Pakai baju jaket, songkok aku simpan, kan masih muda ceritanya. Aku nih simpan, ya, pakai jaket. Jadi saya nunggu di speedboat, duduk di belakang. Biasa kan ustaz-ustaz didudukkan di tempat khusus di speedboat tuh. Jangan macam-macam, jangan belagak tahu. Aku di depan deh, Aku biasa di mobil di depan. Mampus kau. Speedboat tuh beda dengan mobil. Ya, pokoknya yang betianan jangan coba di depan, baru duduk pang hampas tak keluar. Ini orang duduk di belakang kami. Saya bawa murid satu. Saya di depan, murid saya di belakang. Saya bilang, tukang speed, apalagi nih lawasnya aku duduk di sini nih. Jalanlah lagi saya bilang. Bentar Ustaz, masih aja ditunggu. Siapa saya bilang yang ditunggu? Lamanya. Tiba-tiba ya kami di bawah jembatan itu, di atas tuh jembatan, saya di bawah. Tuh ada suara dari atas. Mas katanya bilang saya. Dia tidak tahu Ustaz. Kan kopiah aku simpan ceritanya. Nah. Mas kata dia. Aku dipanggil Mas, mandanglah. Komandang, ya Allah, segini nah roknya nah. Oh my, putih nian. Aku harus jujur ku katakan padamu. Memang itu yang kulihat. Nah, itu namanya tak sengaja bu. Ibu jangan suuzon. Aku doakan kawin lagi bapaknya. Jangan suuzon. Nah orang manggil di atas. Mas katanya, mandang lagu. Aku bisi mata, ngapa pula sibuk. Ku pandang ke atas. Yang ini nih makam segini rohnya. Umay, nah menghayal. Yang di hadapan menghayal. Aku juga melihat kena menghayal lagi. Ini nah, astagfirullahaladzim. Jadi saya nengok orang di atas, gemetar. Ya, saya bilang kau maju di belakang saya murid saya, kau maju sini. Saya bilang aku takut itu orang duduk samping aku. Apa kata murid saya? Piala Ustaz belakang mantap juga nengok. Nah sama, bengak juga rupanya murid aku nih. Lebih mantap nengok kata dia. Akhirnya betul ini orang duduk samping saya. Ya Allah, ibu tahu kalau rok segini duduk di speedboat naik. Aku nyari tasbih hilang tasbih aku. Kenapa hilang? Apa nengok yang putih licin mulus. Gemet diam saya di samping. Tiba-tiba ini orang jalan nih, nunggu dia nih, cuma rupanya julak marau nih nah. Jalan speed. Tak lama itu orang tadi, si perempuan tadi, dia buka dompet. Nah bebedak dia, bebingking dalam speedboat. Saya tanya, Mbak emang Mbak ini mau kemana sih? Saya bilang, ini Mbak ngomong, saya mau ke Guntung Mas. Lah sama, saya bilang mau ke Guntung. Mbak dandan terus no, bu make up apa semuanya habis muhak dihabangi. Habis semuanya didandaninya. Saya tanya, Mbak di Guntung di mana? Di ini, tempat ini. Oh sama, saya bilang. Mbak ngapa di sana? Anu ada undangan nyanyi katanya. Oh artis. Pantaslah. Mas katanya ngapa ke sana? Saya bilang aku ada undangan tabligh akbar. Ustaz ya, tutupinya pahanya. Tutupnya langsung pahanya. Dalam hati aku, nyesalnya aku ngaku. Coba kalau aku tidak bilang tabligh akbar. Dari Tungkak ke Guntung berapa jam tuh?
baik. Ada gelombang, tak sengaja bisa. Kau jangan ikut, sesat kau. Nah, bayangkanlah di tengah jalan, Ustaz ya tutupnya Pak. Dalam hati aku nyesal. Apa kata murid saya? Ustaz nyesal ya kata dia. Aku bilang macam kau ketimbai kau ke laut. Di tengah jalan dia cerita, itu gelombang kuat. Jadi kata yang ibu di depan saya tuh, astagfirullah, astagfirullah. Yang loncatnya nah, astagfirullah. Apa kata yang samping saya? Bu, jangan usah teriak bu. Kita mati, alhamdulillah mati syahid. Kenapa syahid? Ada ustaz di sini katanya. Dan mati aku, pala utak kau. Aku yang rugi mati syahid sama dia. Dia untung, aku rugi kenapa? Aku lah nengok tadi ni nah. Hilang pahala. Dan mati aku, janganlah aku mati. Masa aku mati sama dia? Mampus. Itu malaikat, nah kau habibi, nah bengak kau. Nah, makanya ini mati takut. Ya. Tak ada yang berani masalah mati. Tak ada yang berani masalah itu mati. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Anu dah, mules dah. Bu jangan nambah-nambah. Enak be ngomong be tambah-tambah. Sakit dah ni nah. Ya, istirahat dulu ya. Nanti lain waktu kita sambung kembali. Ya, saya minta maaf. Doakan saya ba'da subuh tak bisa mengikuti kajian bersama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian karena jam 7 saya sudah ngisi ceramah di Kuala Tungkal dan jam 10 saya ngisi juga di kajian Bugis setiap minggu yang saya isi. Dan manfaatnya lebih kurang mohon maaf. Hazamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.